Olivia menjadi bahan tertawaan semua rekan kerjanya karena berani menyatakan perasaan kepada atasannya di kantor. Tak lama kemudian, saat sang atasan datang ke perusahaan, ia langsung mengumumkan bahwa Olivia harus segera mengundurkan diri. Mendengar hal itu, Olivia merasa sangat sedih. Namun, sehari setelah ia resign, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam keadaan mabuk, Olivia tanpa sengaja menghabiskan malam bersama atasannya. Keesokan harinya, karena panik, ia segera menghubungi temannya dan memutuskan pergi meninggalkan kota. Ia pun menghilang dan bersembunyi selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, Olivia kembali ke kota. Saat hendak naik taksi di bandara, ia tiba-tiba melihat pria itu muncul di hadapannya. Ia langsung berusaha pergi dengan cepat sambil membawa koper, tetapi pria itu menghentikannya. Dengan terpaksa, Olivia tersenyum dan menyapanya. Pria itu mengatakan bahwa ia telah menunggu selama 3 tahun dan meminta penjelasan yang masuk akal. Olivia mencoba pergi, tetapi pria itu menahannya, mengingat luka yang ia rasakan sejak kejadian 3 tahun lalu. Olivia pun berkata bahwa ia bersedia memenuhi syarat apapun. Tak disangka, pria itu justru memintanya untuk menikah dengannya. Hanya dalam sekejap, mereka berdua pergi ke kantor catatan sipil dan resmi menikah. Setelah keluar, pengawal pria itu menyapa Olivia, membuatnya merasa canggung. Tak lama kemudian, pria itu mengatakan bahwa ia akan pergi dinas selama 1 minggu dan meminta Olivia segera pindah ke rumahnya. Ia juga memberikan sebuah kartu bank. Olivia menerima kartu tersebut dengan senang hati. Saat mencoba menarik uang, ia terkejut melihat jumlah saldo yang mencapai 8 digit. Di saat yang sama, ia mendapat telepon dari suaminya yang memintanya datang ke perusahaan untuk mengambil sebuah dokumen. Olivia tidak pernah menyangka, tempat yang dulu memecatnya, kini ia datangi kembali sebagai istri sang atasan. Saat tiba di kantor, para rekan kerja tidak mengetahui status barunya. Mereka justru mengusirnya. Dengan tenang, Olivia mengatakan bahwa ia sekarang adalah istri bos mereka. Namun, tidak ada yang mempercayainya. Mereka bahkan menunjukkan berita yang terbit pagi itu, yang menyebutkan bahwa sang atasan telah menikah dan menyuruh Olivia pergi. Tak lama kemudian, manajer perusahaan muncul. Semua orang mengira manajer itulah yang menikah dengan sang atasan. Dengan percaya diri, manajer tersebut mengatakan bahwa ia memang tidak berniat mengumumkan pernikahannya ke publik. Saat itu juga, media datang untuk mewawancarainya dan menanyakan apakah benar ia telah menikah diam-diam dengan sang atasan. Mengejutkannya, manajer tersebut tidak membantah hal itu. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah wanita yang sebenarnya menikah dengan sang atasan adalah Olivia. Olivia terbangun larut malam karena mendengar seseorang mengetuk pintu. Saat ia membuka pintu, ternyata itu adalah suaminya. Suaminya mengatakan ingin berbicara dengannya, tetapi Olivia langsung menghentikannya dan menolak. Namun, suaminya justru mendorongnya hingga bersandar ke dinding. Akhirnya, Olivia bertanya, mengapa suaminya selama ini mengabaikannya? Ia juga menuduh suaminya diam-diam dekat dengan wanita lain. Setelah mendengar itu, suaminya meminta maaf. Namun, Olivia mengaku bahwa sekarang ia merasa sangat tidak aman dalam hubungan mereka. Untuk meyakinkannya, suaminya langsung mengeluarkan ponsel dan bersiap mengumumkan hubungan mereka kepada publik. Keesokan paginya, Olivia mendapati suaminya sudah pergi untuk perjalanan dinas. Saat ia bangun, pengurus rumah membawakan sepiring nasi goreng yang ternyata disiapkan khusus oleh suaminya. Olivia pun memakannya dengan senang hati. Tak lama kemudian, ia membuka ponselnya dan terkejut melihat bahwa suaminya benar-benar telah mengumumkan hubungan mereka di internet. Olivia langsung tersenyum bahagia. Tanpa ragu, ia segera memesan tiket pesawat menuju kota tempat suaminya sedang bekerja. Saat sedang memesan hotel, tiba-tiba suaminya muncul di belakangnya. Melihat Olivia basah karena kehujanan, suaminya dengan sigap membantu membawakan koper dan menggenggam tangannya, lalu mengajaknya masuk ke hotel. Sesampainya di kamar, suaminya dengan perhatian mengeringkan rambut Olivia yang basah dan menyuruhnya segera mandi. Olivia merasa sangat bahagia dengan perhatian mendadak itu. Setelah selesai mandi, suaminya memeluknya erat. Mereka pun menghabiskan malam bersama dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, suaminya mentransfer uang dalam jumlah besar, setara $2 juta, ke rekening Olivia. Olivia pun bertanya mengapa suaminya selalu memberinya uang. Suaminya menjawab bahwa ia hanya ingin membelikan pakaian untuknya. Mendengar itu, Olivia langsung memeluknya dengan gembira dan mengatakan bahwa ia akan berdandan sebaik mungkin. Kemudian mereka menghadiri sebuah pesta mode. Olivia melihat berbagai pakaian mewah yang dikenakan para model di atas panggung. Suaminya bertanya apakah ia menyukai salah satu dari pakaian tersebut, tetapi Olivia menjawab bahwa ia menginginkan semuanya. Ia merasa jika mengenakan pakaian-pakaian itu, ia akan tampak seperti bintang film yang memukau. Mendengar itu, suaminya justru mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Ia kemudian mengundang seorang desainer mode ternama untuk merancang satu set gaun pernikahan mewah, khusus untuk mereka berdua. Olivia pun tersenyum bahagia mendengarnya.
Tak lama kemudian, Olivia meminum segelas sampannya dengan perasaan senang. Namun, pada detik berikutnya, ia tiba-tiba pingsan di pelukan suaminya. Olivia hanya mencoba meminum segelas sampannya karena rasa penasaran. Namun, pada detik berikutnya, ia tiba-tiba pingsan di pelukan suaminya. Dalam keadaan setengah sadar, ia malah mengungkapkan perasaannya kepada suaminya dengan jujur. Suaminya pun dengan lembut menutup mulutnya, lalu menggendong Olivia keluar dari aula pesta. Di dalam mobil, Olivia kembali berbicara. Ia mengaku bahwa sejak usia 16 tahun, keinginannya adalah menikah dengan pria itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kini keinginannya benar-benar menjadi kenyataan. Melihat istrinya yang begitu tulus, pria itu kembali menutup mulutnya dengan lembut dan menyuruhnya segera tidur. Keesokan harinya, saat Olivia bangun, ia menemukan sepucuk surat dari suaminya di atas meja. Ternyata suaminya harus pergi selama 2 hari. Ia juga telah menyiapkan 3 set gaun pesanan khusus, serta sebuah cincin yang dirancang sendiri olehnya untuk Olivia. Olivia merasa sangat bahagia saat melihat cincin tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ia tiba-tiba melihat berita gosip di televisi tentang suaminya dan saudara perempuannya. Olivia langsung merasa sangat marah. Tak lama kemudian, ayahnya menelepon dan memintanya segera pulang. Sang ayah tidak tahu bahwa Olivia sudah diam-diam menikah. Ia masih mengira bahwa saudara perempuan Olivia yang sedang menjalin hubungan dengan pria tersebut. Saat itulah, Olivia mulai merasa bahwa suaminya sebenarnya tidak mencintainya. Ia pun menyimpan cincin yang diberikan suaminya, karena menganggapnya bisa menjadi bukti perselingkuhan. Pada malam harinya, Olivia sedang mengobrol dengan sahabatnya. Ketika ponselnya berdering dan terlihat nama suaminya, ia memilih untuk langsung menolak panggilan tersebut. Di sisi lain, asisten pria itu melaporkan bahwa Olivia kemungkinan sedang marah karena 2 hari sebelumnya, sang pria tertangkap kamera bersama saudara perempuan Olivia oleh media. Foto-foto tersebut telah tersebar di internet dan menimbulkan banyak spekulasi. Meski begitu, pria itu tetap tenang dan langsung memerintahkan asistennya untuk meredam situasi. Keesokan harinya, perusahaan pria itu mengambil tindakan hukum terhadap media yang menyebarkan berita tersebut. Sementara itu, salah satu rekan kerja Olivia panik dan segera menghubungi atasannya, karena dialah yang mengunggah foto tersebut. Namun, wanita itu dengan percaya diri mengatakan bahwa pria itu tidak akan menuntutnya. Di saat yang sama, Olivia sedang pergi berkencan dengan seorang pria yang menyukainya. Ketika pria itu hendak menyatakan perasaannya, tiba-tiba suami Olivia datang dan langsung memisahkan tangan mereka. Olivia terkejut dengan kejadian itu. Pria tersebut kemudian menjelaskan bahwa ia adalah suami Olivia. Awalnya, pria yang berkencan dengan Olivia tidak percaya. Namun, Olivia tiba-tiba memeluk suaminya dengan sikap yang ambigu. Melihat itu, pria tersebut akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Olivia diam-diam sedang berkencan dengan pria yang mengejarnya. Tiba-tiba, suaminya datang ke tempat itu dengan mobil. Ia tidak mengatakan apapun saat melihat kejadian tersebut, tetapi langsung berjalan mendekat dengan wajah penuh amarah. Saat itu, pria yang mengejar Olivia sedang menyatakan perasaannya. Namun tiba-tiba, suami Olivia datang dan langsung melepaskan genggaman tangan mereka. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah suami Olivia. Awalnya, pria tersebut tidak percaya. Tetapi ketika melihat Olivia memeluk suaminya dan memanggilnya dengan penuh keakraban, pria itu akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Setelah itu, suami Olivia membawa pulang Olivia secara paksa. Namun, setibanya di rumah, Olivia mengatakan bahwa suaminya hanya boleh tidur di sofa malam itu. Suaminya pun mencoba menawar dengan berkata, kenapa tidak di lantai saja? Mendengar itu, Olivia langsung mengambil bantal dari kamar, dan dengan sengaja menyiapkan tempat tidur di lantai untuknya. Setelah itu, ia tersenyum, mengucapkan selamat malam, lalu kembali ke kamar dengan perasaan puas. Suaminya hanya bisa duduk pasrah di depan pintu. Tak lama kemudian, Olivia diam-diam membuka pintu, dan melihat suaminya benar-benar menurut. Ia pun tersenyum kecil, lalu menutup pintu kembali dan kembali ke kamar. Sementara itu, sang suami mencoba mencari di internet tentang apa yang harus dilakukan ketika istri sedang marah. Ia menemukan saran untuk meminta maaf terlebih dahulu dan menyiapkan hadiah yang disukai istri. Namun karena kelelahan, ia justru tertidur di meja. Ketika Olivia mengetahuinya, ia segera mengambil selimut dan menyelimutinya dengan lembut. Ia menatap suaminya dengan perasaan hangat. Tiba-tiba, dalam tidurnya, sang suami menarik tangan Olivia dan meminta maaf. Olivia pun bertanya dalam hati, apa kesalahannya? Dalam keadaan setengah sadar, suaminya mengatakan bahwa ia tidak seharusnya mengabaikan Olivia. Mendengar itu, Olivia tersenyum bahagia. Keesokan harinya, suaminya mengajak Olivia pulang ke rumah keluarganya. Ia mengatakan ingin memperkenalkan Olivia kepada orang tuanya. Olivia langsung terkejut, karena sejak menikah, mereka memang belum pernah bertemu dengan keluarga suaminya. Sesampainya di sana, ibu dari suaminya sudah menunggu di depan pintu. Ia terlihat sangat senang saat melihat Olivia turun dari mobil, lalu segera menyambut dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, sang ibu bertanya di mana Olivia bekerja sekarang. Olivia menjawab bahwa ia sudah mengundurkan diri. Mendengar itu, sang ibu langsung marah dan berkata bahwa
bos Olivia pasti tidak waras. Olivia pun langsung setuju dengan perkataan tersebut, karena ia juga menganggap bahwa mantan atasannya adalah orang yang dingin dan kejam.